Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Segala yang ada di dalam tidak ada sama sekali keraguan. Hal ini tersebut terjadi karena Allah telah berjanji menjaga isi kandungan Al-Quran hingga hari kiamat. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim diajarkan untuk membacanya. Bukan hanya sekedar membacanya saja, tapi juga harus mengetahui isi kandungan dan untuk dapat menafsirkan Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita harus mempelajari ilmu Al-Quran terlebih dahulu. Ilmu Al-Quran sendiri berasal dari dua kata, yakni ilmun dan Al-Quran. Ilmun berarti ilmu, sedangkan Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang tidak akan berubah isi kandungannya hingga akhir zaman. Sehingga secara umum Al-Quran dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari keseluruhan dan kitab-kitab suci Al-Quran. Bukan hanya itu juga, ilmu Quran juga mempelajari tentang ilmu-ilmu agama Arabia, yakni Islam. Dalam ilmu Al-Quran juga dibahas tentang ilmu munasabah, dan ilmu munasabah merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan satu ayat dengan ayat yang berikutnya, baik yang terlihat jelas maupun yang tidak jelas. Oleh karena itu, kami membahas tentang ilmu munasabah dalam makalah ini. Rumus masalah. 1. Apa pengertian dari munasabah? 2. Bagaimana sejarah dan perkembangan ilmu munasabah? 3. Bagaimana organisasi dari munasabah? 4. Apa saja macam dari ilmu munasabah? C. Tujuan makalah ini. Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui ilmu munasabah baik dari segi sejarah munasabah maupun perkembangan ilmu munasabah. D. Manfaat makalah. Manfaat penulisan makalah ini kita dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita tentang ilmu munasabah. Bab 2. Pengertian munasabah. Menurut As-Syafi'i, kata munasabah secara etimologi dapat diartikan dalam kedua kata, yakni al-musyakalat, keserupaan, dan al-muqalat, kedekatan. Istilah munasabah digunakan dalam dalam bab qiyah dan berarti munqaib al-ilham, gambaran yang berhubungan dengan hukum. Diikuti dari buku karya Badruddin Muhammad bin Abdullah Jakasyi dalam bukunya yang berjudul Al-Burhan fil Ulum Al-Quran. Istilah munasabah diungkapkan pula dengan kata pertalian. Menurut Al-Biyagaib, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Dalam ilmu Quran, munasabah berarti menjelaskan kolerasi makna antaranya atau antara surat, baik kolerasi itu bersifat umum atau khusus, rasional, akli, persepsi, hasyid, atau imajinatif, kaili, atau koleransi berupa sebab akibat, ilat dan maklum, berbanding dan perlawanan. Dikutip dari buku Mutiara Ilmu Al-Quran karya Muhammad bin Al-Walid Al-Malikin Al-Husni. B. Sejarah dan perkembangan ilmu munasabah. Kitab suci Al-Quran diturunkan selama 22 tahun lebih beberapa bulan. Kitab ini beriris berbagai macam petunjuk yang disyariatkan karena beberapa sebab dan hikmah yang bermacam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Devian Ahmad, NIM 2001100553. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan makalah yang dibacakan oleh Ade Wahyuningsi.
B. Sejarah dan perkembangan ilmu munasabah. Kitab suci Al-Quran diturunkan selama 22 tahun lebih beberapa bulan. Kitab ini berisi berbagai macam petunjuk dan syariatkan beberapa sebab dan hikmah yang bermacam-macam. Ayat-ayatnya diturunkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang membutuhkan. Susunan ayat-ayat dan surat-suratnya ditertibkan sesuai dengan yang terdapat dalam Lauh Mahfudz, sehingga tampak adanya persesuaian antara ayat yang satu dengan yang lain, antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. C. Urgensi ilmu munasabah. Sebagaimana asbab dan an-nuzul, munasabah berperan dalam memahami Al-Quran. Permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh surat-surat itu banyak. Semuanya merupakan satu kesatuan pembicaraan yang awal dan akhirnya saling berkaitan. Maka bagi orang yang hendak memahami sistematika surat, semestinya ia memperhatikan keseluruhan sebagaimana juga memperhatikan segala permasalahannya. Dikutip dari buku karya Abdullah Ad-Daratsi yang berjudul An-Naba Al-Lazim dan Al-Urubah. Lebih jauh lagi, kegunaan mempelajari ilmu munasabah dapat dijelaskan sebagai berikut. Dikutip dari buku Abdul Jalal dengan judul Ulumul Quran. Pertama, dapat mengembangkan bagian anggapan orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangannya antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Dua, mengetahui atau persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat atau antar ayat maupun antar surat, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemujizatannya. Tiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebalagahan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta persesuaian ayat atau surat yang satu dari yang lain. Empat, dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau yang ayat lainnya. D. Macam-macam ilmu munasabah. Di dalam kitab suci umat Islam Al-Quran sekurang-kurangnya ada 7 macam musabah, yakni 1. Munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. 2. Munasabah antar nama surat dan tujuan diturunnya. 3. Munasabah antar bagian suatu ayat. 4. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. 5. Munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. 6. Munasabah antar fasilah, pemisah dan isi surat. 7. Munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. 8. Munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Metode menentukan munasabah. Pengetahuan tentang munasabah bersifat ijtihad. Artinya pengetahuan tentang itu ditentukan berdasarkan ijtihad para ulama. Nabi tidak menetapkan pengetahuan tersebut, oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk mencari munasabah pada setiap ayat atau surat. Walaupun tidak ada keharusan untuk menemukan munasabah, namun ada 4 langkah yang perlu diperhatikan bagi peminat munasabah, yakni 1. Harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. 2. Memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. 3. Menentukan tingkatan uraian-uraian tersebut, apakah ada hubungan atau tidak. 4. Setelah kita memahami uraian-uraian ayat, maka kita mulai menentukan tingkatan uraian-uraian tersebut sehingga sampai pada kesimpulan bahwa ayat atau surat ini mempunyai atau tidak mempunyai hubungan satu sama lain. 5. Dan yang terakhir, dalam mengambil keputusan hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Penutup. Kesimpulannya adalah ilmu munasabah berarti menjelaskan koleransi makna antara ayat dan antar surat. Baik kolerasi itu bersifat umum atau khusus, rasional, akli, persepsi, hasi atau imajinatif, khayali. Tahu kolerasi berupa sebab akibat, ilah dan ma'lul, perbandingan dan perlawanan. Dikutip dari buku Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Quran karya Muhammad bin Al-Wali Al-Maliki Al-Husni. Kegunaan mempelajari ilmu munasabat dapat dijelaskan sebagai berikut. Dikutip dari buku Abdul Jalal dengan judul Ulumul Quran. 1. Dapat mengembangkan bagian anggapan orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangannya antara satu bagian dan bagian lainnya. 2. Mengetahui atau persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik
antar kalimat atau antar ayat maupun antar surat. 3. Dapat diketahui mutu yang tingkat kebahagiaan bahasa Al-Quran dan konteks kalimatnya yang satu dengan yang lainnya serta persesuaian ayat atau surat yang satu dari yang lainnya. 4. Dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat lainnya. Sekian pembaca makal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.